Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aktania Yunisa Putri dengan NIM 21129337 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pesawat sederhana. Namun sebelumnya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar fisika SD yang diampu oleh Ibu Dr. Hajayanti Fitria, SPD MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pesawat sederhana. Di sini saya akan menjelaskan 3 pokok materi mengenai pesawat sederhana. Yang pertama, definisi dari pesawat sederhana itu sendiri. Yang kedua, tujuan menggunakan pesawat sederhana. Dan yang ketiga, pengelompokan pesawat sederhana. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang digunakan manusia untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, yang terdiri dari alat-alat yang sederhana. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan dari menggunakan pesawat sederhana itu sendiri. Yang pertama, untuk melipat gandakan gaya atau kemampuan manusia. Yang kedua, untuk mengubah arah gaya yang dilakukan oleh manusia. Dan yang ketiga, untuk memperbesar kecepatan. Baiklah, pada poin yang ketiga saya akan menjelaskan yaitu pengelompokan dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas adalah salah satu dari pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Pengungkit atau tuas dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengungkit atau tuas golongan pertama, yaitu tuas yang memiliki titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya jungkat-jungkit, linggis, gunting, dan palu yang digunakan untuk mencabut paku. Yang kedua, yaitu tuas golongan kedua, yaitu tuas yang memiliki titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pemecah biji dan gerobak dorong. Yang ketiga, tuas golongan ketiga, yaitu tuas yang memiliki titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya sekop dengan lengan dan lengan bawah ketika mengangkat beban. Yang kedua, katrol atau kerek. Katrol adalah roda yang berputar pada porosnya. Katrol biasanya digunakan bersama-sama dengan rantai atau tali. Katrol biasanya digunakan untuk mengangkat benda-benda yang berat. Katrol dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, katrol tunggal, yaitu katrol yang posisinya selalu tetap. Contohnya, kerekan pada sumur. Yang kedua, katrol bebas, yaitu katrol yang posisinya selalu berubah, yaitu yang dipasang pada tali yang bergantung. Yang ketiga, katrol majemuk, yaitu perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali. Yang ketiga, bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu dari jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk mengangkat benda dengan lintasan yang miring. Bidang miring biasanya digunakan untuk membuat baji. Pada zaman dahulu, baji digunakan untuk membelah kayu atau memotong hewan atau benda lainnya. Sebagai contoh alat rumah tangga yang dibuat dalam bentuk baji, yaitu yang pertama kapak yang digunakan untuk membelah atau memotong kayu. Yang kedua, pahat yang digunakan oleh tukang ukir untuk membuat patung. Yang ketiga, paku yang digunakan untuk menempelkan benda-benda lain. Yang keempat, yaitu pisau yang digunakan untuk memotong. Yang keempat, roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memiliki roda dan poros yang digunakan untuk roda berputar. Sering digunakan pada pesawat sederhana yang modern, seperti motor, setir mobil, roda mobil, dan pesawat terbang. Juga digunakan pada alat-alat yang sederhana seperti kerek timba dan tombol pintu. Adapun manfaat dari roda yaitu untuk memudahkan dan memindahkan benda. Baiklah, sampai di sini dulu video saya mengenai pesawat sederhana. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.